Nah, masalahnya itu tinggal di auto layoutnya aja. Nah, untuk auto layout itu ya, dia itu dibedakan auto layoutnya itu per arah dan per jarak. Semisal kita lihat nih, dari tulisan Shift Your Business ini ke atas itu jaraknya 25. Ini kalau mau lihat jarak ini pencet ALT ya. Ini jaraknya 25. Nah, antara tulisan Shift Your Business ini dengan yang bawah itu jaraknya 25. Antara tulisan ini dengan yang bawah itu jaraknya 35. Oke. Jadi untuk kita mengauto layoutkan frame yang utama ini, yang atas ini, itu caranya itu kita satuin 3 ini langsung. Kenapa? Karena dia jaraknya sama, 25. Oke. Dan dia arahnya itu sama, ke bawah. Kalau semisal ada objek yang ada ke bawah, ada ke samping kayak gini, itu nggak bisa kita jadiin satu auto layout. Jadi shift A dia bakal jadi berantakan. Ya. Jadi solusinya adalah kita satuin dulu ini 1, 2, 3. Kenapa ini nggak ikut? Beda jarak. Beda jarak. Kalau ini ikut gimana hasilnya? Berantakan. Dia bakalan besar. jadi terbagi, jaraknya di 28, 20. Jadi dia dibedakan per jarak dan per arah. Ya, 2 itu aja. Simpel sebenarnya. Karena pengaturan auto layout itu dia di sini ada jarak secara vertikal. Kalau ini free form itu berarti dia tidak ada auto layout ya. Kita pencet, nah dia nggak ada auto layoutnya. Ini ke bawah, ini horizontal. Berarti kalau kita pencet ini dia bakalan gimana? Samping. Nah, kebagi ya 1, 2. Jadi kebagi 3 kolom ya 1, 2, 3. Horizontal ke samping. Nah, kalau ini grid itu biasanya untuk kotak-kotak foto ya. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu paling enak pakainya grid. Ya. Karena dia kotak-kotak kayak gini nih. Contohnya kotak-kotak. Oke, balik lagi. Nah, di sini pengaturannya dia itu rata kiri atas. Ya. Jaraknya 25. Nah, makanya kita jadiin 1. Ini disebut padding. Jadi kalau kita gedein dia bakalan ada jarak ya. Padding itu adalah ini ya. Jarak samping. Jarak antara elemen dengan kotak luarnya. Beda dengan margin. Apa margin? Luar. Ya, margin itu dari sini ke sini. Itu margin. Biasanya kita aktifin margin itu di sini ya. Nih, margin ya. Di kolom. Nah, ini ada margin. Lanjut ya. Seperti ini. Ini kita nolin lagi. Kalau ini horizontal padding berarti Samping. jarak atas bawah. Atas bawah. Atas bawah ya. Ya. Lanjut. Di sini adalah lebar ya. Lebar dari kotak sini ke sini itu sebesar 558. Dan dia itu fix. Fix itu artinya kita bisa ngerubah dia semau kita, seberapa banyak pixelnya itu dia fix, tetap dia segitu. Hak itu apa? Belum. Ya. Artinya dia akan Berapa? Berubah. Apa? Dapat. ya, betul ya. Jadi ketika kontennya itu segini, dan segini. Ketika kita lebarin, oh ini dia fill ya kok di dalamnya. Akan kita atur dia jadi fix semua dulu ya. Nah, maka
ketika kita lebarin dia kan nggak ikut kan, karena di dalamnya fix, jadi dia tetap di segini. Nah kita mau masukin lagi dia ke dalam biar pas, ya udah kita pakai H. Nah yang tinggi dia juga pakai H. Dia udah pakai H ya, jadi dia mepet ya. Kalau kita lebarin kotaknya dia bakal berubah jadi fill, jadi fix, otomatis ya. Nah untuk yang fill itu gimana? Jadi fill itu dia itu harus punya frame parent. Apa frame parent? Parent apa parent? Orang tua. Frame orang tuanya. Kenapa di sini nggak ada fill? Ada penasaran nggak kayak gitu? Iya. Kok ada sih yang ada fillnya? Kok ada sih yang nggak ada fillnya? Kayak gitu? Iya. Karena dia nggak punya frame parent, orang tua. Fill itu artinya apa? Dia akan mengikuti lebar dari frame yang di atasnya kan. Dia mau segimana lebarnya dia bakalan tambah lebar, tambah kecil gitu kan. Sedangkan kalau nggak ada frame parent ya apa yang mau diikutin gitu kan gitu istilahnya. Nah ini dia nggak punya frame parent, dia nggak punya auto layout yang lebih atasnya lagi daripada dia adalah frame utama gitu ya, makanya dia nggak ada fill-nya. Sedangkan ini dia punya frame parent yaitu frame 33850, maka ini sudah bisa dipastikan ada fill kontainernya seperti itu. Maksud? Jadi ketika kita atur di sininya fix, ini kan fix ya. Fix, kalau kita ubah-ubah ininya, dia nggak bakal berubah. Ya. Tapi kalau kita pencet, ini tiga-tiganya langsung ya. Kemudian kita ganti jadi fill, maka dia akan mengikuti frame parentnya kemanapun lebarnya ini. Frame parentnya tuh yang mana sih kak? Ini frame parent. Nah misalkan nih kita masukin lagi ini ke dalam frame parent lagi, kita auto layout lagi. Nah maka ini jadi punya frame parent sekarang. Nih, udah ada opsi fill seperti itu. Ini nggak ada opsi fill karena dia tidak punya Frame parent. Dia bisa dilebar-lebar kayak gini karena di dalamnya itu dia fill dan di dalamnya lagi dia itu fill. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan auto layout itu ya minimal ada 2 objek ya. 2 ya minimal. Misalkan ini udah ada auto layout nih. Terus kita auto layout lagi. Nah, ini adalah pemborosan auto layout ya. Buat apa gitu ya? Udah dibungkus lagi gitu ya. Buat apa gitu ya? Jadi nggak perlu ya. Jadi untuk ngebungkus ini udah benar kayak gini. Terus untuk auto layout langkah selanjutnya adalah ya kita cari objek lagi kayak gini. Misalkan ini kita shift A. Kemudian maka di sini di dalamnya ada 2 objek nih. Di dalam frame ini ada 2 objek ya. Satu frame 3350, satunya button sama. Seperti itu. Terus kenapa tiba-tiba buttonnya itu jadi panjang? Ngikutin frame parent. Betul. Sedangkan kita pengennya dia itu pendek ini, maka apa yang kita lakukan? Jadiin define dulu. Apa yang kita ubah? Lebarnya kita ubah ya. Internya fill jadi fix. Kita pendekin kayak gini. Bisa ya. Gampang kan atau ya ini kan dia bentuknya komponen ya. Kita pecah dulu ya. Nah, ini kan bentuknya apa? Frame ya, bukan auto layout ya. Maka kita bisa nih jadiin auto layout dulu nih. Ini juga pemborosan ya lihat. Ya kan nggak bungkus apa-apa kan.
mungkin cuman untuk penamaan aja ya, button solid style 04 gitu ya. Ini kita bisa hapus nih satu frame di atas. Tuh, dan tidak terjadi apa-apa ya. Untuk menghapus frame ya, untuk menghapus frame tanpa menghapus isinya, itu kita pakai control backspace. Control backspace dia bakalan menghapus frame yang atas tanpa menghapus isinya, gitu ya. Kemudian untuk seleksi ya, tadi kayak belum tak kasih tahu ya. Jadi kan kita seleksi frame-nya ya. Ketika kita pengen nyeleksi isinya, itu kan biasa kita satu-satu ya, satu, terus pencet shift, satu kayak gitu ya. Atau kayak gini satu gitu ya. Atau pakai di sini control atau shift kayak gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ya ketika kita pakai ini pencet frame, kemudian kita klik enter, dia bakalan otomatis nge-select isi dari semua yang ada di dalam frame tersebut. Pakai enter. Terus kalau kita mau itu enter itu untuk ke bawah, untuk ke atasnya pakai garis miring yang ke kiri. Nih, contoh ya. Ini kan lagi select kalimat ya, teks. Kita pencet garis miring yang ke kiri, di atasnya enter biasanya. Dia bakalan select frame parent. Jadi enter untuk isi, dan garis miring atas untuk frame parent. Oke, balik lagi tadi ya. Ini kita mau jadiin auto layout dulu nih. Jadi untuk penggunaan button atau tombol juga kita menggunakan auto layout. Udah pada tahu belum? Tahu kan ya? Jadi dalam pembuatan button itu kita sebenarnya haram ya menggunakan rectangle di sini ya. Kita copy dulu ya. Ngantuk tak? Iya kan? Oke. Jadi untuk pembuatan button juga sama ya. Jadi kita pakainya auto layout. Jadi untuk teksnya kita tinggal shift A aja. Nah, terus tinggal kita fill ya, ganti warnanya, diisi sama warna yang sama ya. Udah deh jadi button dia. Ini 8. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa? Ya agak responsif ya. Ini lebarnya bisa kita naikin ya. Misalkan di 24, ini 12. Jadi untuk lebar padding itu baiknya kayak gini ya. Untuk kanan kiri itu dia lebih lebar ya, 24. Untuk atas bawah itu dia lebih kecil ya. Di sini kan makanya 24, 12. Bisa juga kalian otak-atik misalkan 20, 10 atau semau kalian. Ini kita ganti ya. Untuk mengganti objek itu kita bisa klik kanan, terus paste to replace ya. Atau shortcut Ctrl Shift R ya. Biasakan pakai shortcut Ctrl Shift R. Nah, dia bakalan terganti. Jadi tanpa perlu banyak-banyak objek ya. Tadi kan banyak ya objeknya ya. Ada frame button, di dalamnya ada frame button lagi, di dalamnya ada text button, kemudian di bawahnya ada rectangle. Itu banyak objek. Dan dia tidak bisa di-hub. Tadi itu nggak bisa di-hub. Dia cuma bisa fix sama fill. Lihat kan tadi? Nah, kalau dia pakainya auto layout button ya dia bisa di-hub. Apa maksudnya di-hub? Jadi ketika dia buttonnya ini ganti kalimatnya, dia bakalan mengikuti gitu ya. Itu yang dimaksud responsif juga gitu. Jadi ketika dia buttonnya satu kayak gini, kita bisa pakai di semua ini ya. Oh, ini sama buttonnya. Misalkan beda, sama semua. Misalkan beda di sini subscribe. Ketika dia diganti tulisannya subscribe, dia nggak ngikutin gitu ya, lebarnya tetap ngikutin yang awal karena dia fix. Jadi dia harus atur manual lagi. Terus jadi kira-kira ya nggak pas gitu. Kecuali kalau memang sama semua nanti ukuran semua buttonnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Nah, Iya, Kak.
ya. Berarti harus hook pilihnya. Hah? Berarti pilihnya harus hook. Yang mana? Supaya dia jadi kayak responsive card gitu. Enggak harus. Lebih harus feel. Feel. Oke. Untuk jadi responsif kan harus feel ya. Kalau hak itu dia untuk ya ngerapetin elemennya aja. Oke kak. Biar apa? Ini 67 kita bisa kecilin misalkan di 35, terserah kita ya. Nah, lalu bagaimana dengan objek yang overlapping kayak gini? Ini disebutnya objek yang overlapping ya. Jadi dia tuh numpuk-numpuk, ada yang di atas, ada yang di bawah. Prinsip auto layout itu tidak bisa ada objek yang numpuk. Auto layout tidak bisa ada objek yang Numpuk. Ketika kita satuin nih, misalkan kan image ya, kita pecah dulu ya. Satu ada wave, ya gelombang, ada round. Di dalam round ada dua ya, tadi ya. Kemudian ada oval untuk foto dan ada ini ya, titik-titik kayak gini ya. Kita mau nih auto layout ini, shift A, apa yang terjadi? Dia bakalan merubah tempat kayak gini ya. Merubah tempat, karena dia nggak bisa overlapping. Dia pasti ada urut ya. Yang vertikal berarti dia 1, 2. Nah ini kenapa bisa overlapping? Karena dia itu beda ya. Simbolnya dia ada kayak sudut-sudutnya, betul ya? Betul. Kalau sebelumnya nih lihat ya. Nih sebelumnya kan nggak ada nih sudutnya nih. Ketika dia di auto layout dia bakalan ada sudut-sudutnya nih kayak gini. Apa artinya? Artinya dia itu ignore auto layout. Apa artinya ignore auto layout? Tolak. Mengabaikan auto layout. Atau bisa kita sebut absolute. Dia absolute ya. Dia itu bisa kita pindah-pindahin kemanapun karena dia absolute. Dia ignore auto layout karena auto layout nggak bisa ada object overlapping. Nih, misal kita nonaktifin ignore auto layoutnya, maka dia bakalan ke bawah. Kenapa dia ke bawah bukan ke samping? Oh karena ini apa? Yang ada grid segala Betul. horizontal. Ini disebutnya direction ya. Direction. Direction, arah. Karena directionnya ke bawah, vertikal. Kenapa dia mepet? Karena spasinya 0. Coba spasinya dinaikin. Nah, gimana caranya biar ke samping? Pindahin ke samping. Jadi kayak gini. 1, 2, 3. Kenapa gambarnya rusak? Karena lebarnya tidak feel. Coba sebelumnya kita gambarnya di fixin dulu. Gambarnya kita fix. Bakalan rusak atau enggak? Enggak. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, untuk objek yang seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Satu, bisa pakai absolute tadi ya, ignore auto layout, itu nggak apa-apa. Tapi kalau aneh pribadi, itu lebih cepat ketika kita pakainya grup aja. Jadi untuk objek-objek yang seperti ini pakainya grup aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu di auto layout. Sama halnya dengan yang seperti ini ya, ini di grup aja nih. Jadi auto layout nanti bentuknya kotak-kotak aja gitu ya. Nah kita udah punya nih dua elemen kayak gini nih. Dua elemen kayak gini. Nah sekarang kita bisa nih satuin dua elemen ini baru bisa ya. Jadi dia directionnya ke kanan, horizontal, dengan horizontal gapnya 75. Sampai sini maksud? Masuk. Insyaallah. Oke. Kalau kita lihat di belakangnya ini ada background, betul? Iya, betul. Kalau kita pencet, ini ada di backgroundnya. Kayak garis-garis gitu. Ini nggak kelihatan ya? Enggak. Hah? Nggak terlalu kelihatan ya? Ini garis-garis. Ada. Oke. Iya sih, sebenarnya kalau kalian lihat di laptop kelihatan ya. Oh ininya nih. Nih.
Oh, Sebenarnya ada ya. jelas. Sebenarnya ada ya. Nah, jadi kembali lagi ke prinsip auto layout tadi, auto layout itu tidak bisa ada objek yang numpuk. Oke? Sampai sini sepakat ya. Nah, maka untuk memasukkan background seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu dengan Control Shift R dulu. Ctrl Shift R R bukan ini. buat replace. Iya. Enggak, salah. Ya ini tadi konsepnya tadi overlapping. Gimana? Pakai ignore auto layout ya. Jadi kita auto layout semua. Misalkan ini juga udah kita auto layout ya. Ini kita auto layout. Nah jadi dipisah ya. Ini sama ini. Baru sama ini. Kenapa? Karena jaraknya beda. Ya. Kalau kita satuin auto layoutnya Cak. pecah ya. Bagi. Jadi di dalam auto layout ada auto layout ya. Gitu ya. Oke, satu lagi ya. Tadi di sini juga ada nih spacing auto. Gimana cara ngaktifin ya? Iya. Itu. Ya, bisa lewat sini auto, bisa double klik ya. Tuh. Ini yang tadinya bisa kita atur 413 bukan jadi 300 nih, 200. Nah, kan berubah kan? Sedangkan kalau auto dia bisa diklik 2 kali. Dia bakalan menyesuaikan frame-nya ya. Jadi ngikut ya. Oke, kita udah punya 1, 2. Kok nggak lurus ya? Ya kita lurusin aja ya. Set. Taruh tengah. Nah, kita mau masukin ini di belakang sini ya. Nah, di belakang sini kayak gini ya. Ini di rada tengah. Oh enggak ya. Kayak gini benar. Nah, ya udah berarti kita pakaiin dia ignore auto layout ya. Kita select keduanya antara ini dengan ini. Terus shift A. Nah, dia otomatis bakalan ignore auto layout ya yang bawah ya. Yang bawah bakalan ignore auto layout. Itu cara yang pertama. Tapi problemnya ketika kita menggunakan cara ini, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa Di auto layout. responsif. Misal ini kita udah jadiin responsif ya, kita fill. Ini paddingnya udah 212 nih, gede banget kan. Kita tarik belum bisa ya. Dalamnya, oh ini belum fill, kita mau fill dulu. Ini spacingnya masih fix, kita kayak gini dulu. Nah, jadi ketika dia ditarik-tarik, dia bakalan pindah ya kayak gini ya, bergerak ya. Nah, sedangkan backgroundnya dia nggak ikut bergerak karena dia ya tetap gitu ya, harus kita atur manual gitu ya. Dan ini bakalan merepotkan dan menurut aneh salah ya penggunaan cara seperti ini. Maka cara yang benar adalah kita jangan menggunakan background, tapi menggunakan gambar. Jadi kita ekspor dulu pertama, ekspor PNG dulu. Apa enggak? Untuk backgroundnya kita ekspor dulu. Ini tadi taruh mana? Taruh di sini. Nah, kemudian di sininya baru kita kasih fill, kemudian kasih objek foto kayak gini. Nah, itu untuk hacknya kayak gitu ya. Nah, jadi dia nggak perlu lagi ada ini. Dan sekarang dia udah responsif untuk backgroundnya, tinggal ininya aja kita atur ya. Nih, untuk ininya kita bintangin, ininya kita jadiin fill. Terus kalau kita mau dia kayak gini terus ininya ke bawah, gimana caranya? Berarti ininya dijadiin fill juga.
Oke, kayaknya kalau aneh ngomong terlalu panjang bakalan lupa lagi. Jadi kalian buat aja dulu. Mana ambil dia. Untuk sore ini kalian bikin hero sectionnya dulu ya. Hero. Ini disebut hero section ya untuk atas ya. Section tuh tahu ya apa section? Bagian. Ya, sesi. Nah, ini hero section. Ini disebut service section gitu ya. Ini disebut story section. Ini disebut apa? Why choose us? Berarti benefit section misalkan. Untuk menambah section itu tergantung kita ya. Tapi untuk yang atas itu memang umum dinamai hero section. Hero section. Harus respons juga. Iya. Ini kita ganti dulu. Oke, silahkan bikin auto layout untuk hero section ini. Masing-masing di copy. Ini jangan diotak-atik ya.